Kasihanilah diriku dan kelakuanku. Ku tahu Tuhan, seriku sesat di jalanku. Ampunilah ya Tuhan dosaku. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat segala berkat-Mu Tuhan pada saat pagi hari ini. Engkau memberikan kami kesempatan waktu untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kita mau diberkati oleh firman Tuhan. Kami baca yang pertama di dalam bahasa Batak. Hagai bidusada ayat 14. Jadi disungguli Jehovah mato dini si Serubabel anak ni si Seltil, pengerajai sian Juda dohok to dini si tuani malin Joshua anak ni si Josadak dohok to dini sadok pasi-pasi ni bangsoi gabirobe mana sida mengeradoti ulaun di bagasan ni Jehovah Sebaot debata nasidai. Tuhan menggerakkan semangat Jerubabel bin Seltil bupati Yehuda dan semangat Yosua bin Yosadak imam besar dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, hampir semua orang lupa bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Manusia hanya memikirkan kepuasan diri sendiri tanpa mengingat bahwa apa yang bisa memuaskan dirinya itu semuanya berasal dari Tuhan. Itulah yang menyebabkan waktu itu terlena bangsa Yehuda akan berkat Tuhan di dalam hidupnya, sehingga mereka melupakan kebesaran Tuhan. Nah, setelah itu berjalan hampir lama, sekitar tahun 520-an sebelum Masehi, datanglah Hagai untuk menggerakkan orang-orang yang mau membangun bait suci Allah, membangun kembali bait suci Allah, karena dia memahami perjalanan bangsa Israel, khususnya bangsa Yehuda, sudah keliru di dalam kehidupannya. Sehingga datanglah Tuhan lewat Hagai yang sebagai penulis dari kitab ini menggerakkan setiap hati dari orang-orang dari seluruh bangsa itu untuk bisa kembali bangkit untuk membangun bait suci Allah. Pada saat zaman itu mereka memang banyak melupakan Tuhan. Tetapi ketika Hagai menuliskan kitab ini, bahwa dia menceritakan bahwa bangsa itu dengan sukacita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mereka sudah memahami, sudah tergerak hatinya bahwa inilah saatnya untuk kembali kepada Tuhan. Sehingga mereka berlomba-lomba dengan semangat dan sukacita untuk membangun kembali bait suci Allah.
Pada saat zaman sekarang, kalau dibandingkan pada saat kita, Amang Inang, kita pun bisa seperti bangsa Yahuda untuk bisa kembali membangun bait suci Allah. Ketika ada gereja-gereja yang sekarang yang kita pakai untuk kebaktian, untuk memuji Tuhan, itu semua karena Tuhan yang menggerakkan kita untuk bisa berpartisipasi untuk ikut andil di dalam pembangunan gereja tersebut. Ketika nenek-nenek moyang kita, orang-orang tua kita yang terdahulu bisa membangun sebuah gereja yang indah, yang pada saat ini boleh kita nikmati bersama, itu pun karena Tuhan yang menggerakkan lewat hamba-hambanya, lewat jemaat-jemaatnya bekerja sama, bersatu hati, bersatu padu untuk bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, sehingga gereja tempat ibadah yang kita pakai untuk ibadah saat ini adalah hasil dari jerih payah dari hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang terdahulu. Nah, untuk itu Amang Inang pada saat ini apa yang boleh kita bisa lakukan sebagai yang lebih muda lagi kepada Tuhan? Kita harus bisa membangun jiwa kita, membangun diri kita, membangun pola pikir kita untuk kembali merenungi betapa besar kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Pada saat ini apa yang bisa kita lakukan terhadap gereja? Misalkan kita punya harta atau misalkan kita punya kemampuan di dalam memberikan pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat yang bisa membangun terhadap perkembangan gereja, itu pun boleh kita pakai. Atau mungkin kita mempunyai talenta kecil atau talenta yang besar atau talenta yang sedikit. Lewat talenta itu pun bisa kita memakai diri kita ini untuk membangun perkembangan gereja di hadapan Tuhan. Sebenarnya bait suci itu hadirnya dari diri kita. Ketika kita membangun bait suci, itu hadirnya daripada diri kita. Diri kita ini pun adalah bait suci Allah yang harus kita bangun secara pribadi. Kalau diri kita ini sebagai bait suci Allah bisa kita manage dengan baik, bisa kita kelola dengan baik, maka akan keluar aura yang baik terhadap bangunan-bangunan secara fisik di dalam gereja kita. Ketika hati kita rusak, ketika diri kita ini rusak sebagai pancaran dari bait suci Allah, maka terpancar aura yang tidak baik juga di dalam bangunan fisik gereja kita. Oleh karena itu Amang Inang, Tuhan mengharapkan kepada kita bahwa diri kita ini pun bisa membangun bait suci yang membangun untuk gereja kita. Apa saja yang bisa kita berikan kepada gereja, kepada bait suci untuk ikut andil bagian di dalam pembangunan gereja secara fisik pada saat hari ini? Kita tidak bisa tutup mata bahwa berkat Tuhan yang kita peroleh dari Tuhan, kita harus berikan juga dan kembalikan kepada gereja. Berkat yang kita peroleh dari Tuhan itu bukan karena kekuatan kita atau kemampuan kita, tetapi kita harus mengingat bahwa itu berkat yang Tuhan berikan kepada kita karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memilikinya. Misalkan harta, kemampuan, talenta, dan lain sebagainya, itu adalah berkat Tuhan yang harus kita pakai, kita kembangkan untuk membangun bait suci. Nah, oleh karena itu Amang Inang, bagikan berkat Tuhan itu terhadap gereja.
Kita tidak boleh lupa juga memberikan persembahan. Melalui persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, persembahan yang kita berikan itu bukan karena sisa-sisa dari berkat Tuhan yang kita peroleh, tetapi itu persembahan berkat Tuhan yang terbaik yang harus kita berikan kepada Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan. Kalau kita mengingkari berkat Tuhan, yang sebenarnya ada berkat Tuhan, kita katakan tidak ada, atau kita sepertinya pelit memberikan berkat Tuhan melalui persembahan, kita berarti tidak taat kepada Tuhan. Ada hukuman bagi orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Akan terjadi kemiskinan, akan terjadi juga kekeringan. Berkat yang ada itu akan berhenti, tidak lagi mengalir berkat. Bagi orang yang selalu setia memberi, berkatnya akan turun sedikit demi sedikit dan akhirnya menjadi banyak. Oleh karena itu, Amanginang, marilah kita menjadi orang yang setia, membagikan berkat, memberikan persembahan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika kita pun akan memberikan persembahan kepada Tuhan, kita harus yakin bahwa persembahan itu dipergunakan untuk keperluan bait suci, untuk keperluan gereja, kebutuhan pelayanan gereja pada saat sekarang ini. Yang berarti kita sudah ikut ambil bagian, berpartisipasi untuk memberikan yang terbaik, atau ikut membangun gereja, membangun bait suci di hadapan Tuhan. Kalau kita mengira-ngira atau menghitung-hitung berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita tidak mau memberikan kepada gereja, apa yang terjadi? Kita ingat itu tadi, kemiskinan mungkin akan terjadi kepada kita karena berkat itu akan ditutup oleh Tuhan. Demikian, Amanginang. Oleh karena itu, marilah kita untuk selalu tidak lupa bahwa Tuhan akan memberikan berkat melimpah kepada orang-orang yang suka memberi, terlebih-lebih memberikan persembahan yang terbaik untuk keperluan bait suci atau keperluan gereja. Orang yang selalu rindu untuk berkeinginan, berkemauan untuk merelakan hati, pikiran, tenaga, waktu, biaya, dan lain sebagainya kepada Tuhan, dia tidak akan berkekurangan. Hidupnya akan selalu dipelihara oleh Tuhan. Hidupnya akan selalu dilawat dan dijangkau oleh Tuhan. Ketika rezeki yang ada kita miliki, ketika berkat yang ada kita miliki, kami ulangi sekali lagi bahwa rezeki yang kita miliki itu, berkat yang kita miliki itu, ketika kita memberikan dengan pelit kepada Tuhan, kepada gereja atau bait suci, tidak ada lagi sumber yang akan kita harapkan untuk berikutnya dan akan ditutup oleh Tuhan. Bagi yang taat kepada Tuhan, memberikan berkatnya dengan sungguh-sungguh dari yang terbaik yang dia miliki, terutama untuk pembangunan bait suci atau gereja, maka berkatnya akan mengalir lebih lagi, lebih lagi. Maka untuk saat ini kita diajak oleh Tuhan. Lewat firman Hagai ini kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita mau rela, mau rindu, mau berbagi, mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan.
Ketika teman kita yang berkekurangan, dia memberikan lebih banyak dari orang yang lebih berkemampuan. Seharusnya itu menjadi tanya besar kepada diri kita. Apa yang sudah kita lakukan? Ketika ada saudara seiman kita yang ikut andil di dalam setiap pembangunan gereja, bait suci, jangan kita mencibir. Apalagi kita melihat saudara kita itu lebih minim penghasilannya dari kita. Kita tidak boleh mencibir. Tetapi justru kita merenungi diri kita, apa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Sementara mungkin kita lebih banyak berkat dari Tuhan, kita tidak mau memberikan kepada Tuhan. Oleh karena itu, Amanginang, pada saat firman Tuhan ini kita diajak untuk selalu memberikan hati dan pikiran kita untuk gereja, untuk pembangunan gereja, untuk pembangunan baik suci, baik secara fisik maupun secara jiwa. Apalah yang bisa kita lakukan? Kita harus lebih taat lagi dan lebih sungguh-sungguh lagi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, memang firman Tuhan ini sungguh baik untuk kita dengarkan pada saat hari ini. Firman Tuhan dari Hagai ini sungguh mengingatkan kita betapa perlunya kehadiran kita, diri kita untuk membangun bait suci atau untuk membangun dan melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan, baik secara fisik maupun secara jiwa. Kita pun dihadirkan firman yang sungguh manis untuk didengar dan manis juga untuk dilakukan bagi orang yang percaya. Kita diingatkan juga oleh Tuhan pada saat hari ini. Mari kita berduyun-duyun datang untuk mengingat setiap kegiatan gereja, baik itu di kebaktian minggu, baik itu di kegiatan kategorial, baik itu di bagian kegiatan pertanian sektor. Kita diingatkan oleh Tuhan, ketika kita ambil bagian di bagian ini juga, kita termasuk orang-orang yang membangun pekerjaan pembangunan gereja secara jiwa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, firman ini untuk saya dan juga untuk Bapak Ibu sekalian, mengingatkan setiap kita supaya kita selalu taat di hadapan Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Berkat yang kita peroleh lewat persembahan yang terbaik yang akan kita berikan kepada Tuhan. Berkat yang melimpah, harta yang melimpah, kemampuan, pengetahuan yang melimpah, semuanya sia-sia kalau tanpa dengan Tuhan. Tetapi harta yang melimpah, berkat yang melimpah, kemampuan, talenta yang melimpah, kalau kita pakai untuk pekerjaan pembangunan bait Tuhan, itu semua akan terberkati. Lebih banyak lagi akan diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Ketika ada kegiatan gereja yang harus membangkitkan untuk pembangunan gereja, hati kita tidak boleh ciut, tetapi justru kita harus melangkah di dalam iman bahwa ini harus saya ikut ambil bagian, bahwa ini saya harus bangkit untuk melangkah ambil bagian di dalamnya. Jangan ada pola pikir kita menginang bahwa ini saya tidak mau, bahwa ini saya tidak tahu,
bahwa ini saya tidak suka, bahwa ini saya tidak ingin. Tetapi setiap kegiatan gereja yang seharusnya dan harus kita lakukan dengan saya harus mau, saya harus taat, dan saya harus lakukan, dan saya harus memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, dan saya akan juga menyelesaikan sita gambun yang masih ada terbengkalai. Saya akan mencari berkat Tuhan yang lebih banyak lagi dengan iman, supaya saya bisa menyelesaikan sita gambun saya di gereja saya. Gitu Amangina. Jadi orang yang berbuat banyak kepada Tuhan, orang yang mau ikut andil di dalam pembangunan baik suci Tuhan atau gereja Tuhan yang kita sebut pada saat ini gereja Tuhan, tidak akan kecewa, tidak akan berkekurangan, tetapi berkatnya akan lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Maka untuk itu Amanginang, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan melalui gerejanya. Jangan kita tawar hati, jangan kita lengah. Mari kita bangkit, membangun jiwa kita sebagai bait suci, membangun diri kita juga sebagai wujud dari bait suci, membangun gereja kita. Kita bersekutu di dalamnya. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Kita harus lebih tanggap lagi, lebih tangguh lagi untuk bisa berjuang bersama dalam pembangunan bait suci bersama-sama. Ketika sepanjang 2 tahun lebih kita dibuat bingung oleh Tuhan, tetapi pada saat hari ini kita sudah dibebaskan. Tidak ada lagi alasan kita untuk mundur, tidak bergereja. Tidak ada alasan bagi kita lagi untuk mundur, tidak mengikuti kegiatan-kegiatan gereja. Tidak ada lagi alasan bagi kita tidak ingin dan tidak mau untuk mengikuti pertanyaan-pertanyaan di gereja kita atau bahkan di sektor kita, karena di situ kita membangun jiwa kita, membangun bait suci juga di dalam diri kita. Demikian Amanginang, mari kita bangkit bersama, mari kita saling menguatkan bersama, mari kita berjalan bersama, mari kita bergandengan bersama, bersatu hati, satu jiwa, satu visi, satu tujuan dalam membangun bait suci, baik membangun secara jiwa, baik membangun secara fisik gereja. Demikian yang bisa kami bagikan Amanginang untuk kita pada saat hari ini. Kiranya firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bisa memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pada saat hari ini Engkau sudah mengingatkan kami untuk selalu bisa dan mau ikut dalam pembangunan bait suci. Oleh karena itu Tuhan, ingatkan kami, kuatkan kami untuk bisa melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jikalau sepanjang hari-hari berlalu dalam hidup kami lupa untuk melakukan kehendak Tuhan, kami lupa untuk taat di hadapan Tuhan, kami lupa untuk memberikan yang terbaik persembahan kami di hadapan Tuhan. Ampuni kami Bapa,
supaya kami menerima berkat-Mu yang lebih lagi. Kami mau memberinya juga untuk pembangunan bait suci Tuhan, untuk pembangunan gereja kami. Kami tidak ada lagi alasan-alasan Tuhan. Kami tidak mau lagi lengah Tuhan. Kami tidak mau lagi mundur Tuhan. Tetapi kami mau maju bersama, mau berjalan bersama, satu visi, satu tujuan di dalam kegiatan membangun diri kami, membangun jiwa kami, membangun bait suci-Mu, membangun gereja-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa yang kami lakukan, karena kami mau menerima berkat-berkat Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.